Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmatnya pada pagi hari ini kita ada di puncak daripada Idul Adha, yaitu ada di hari terakhir Tasyrik, hari terakhir Tasyrik. Jadi kita Tasyrik itu sampai di hari, yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Jadi kalau kita Tasyrik, ya, bagaimana kita dianjurkan supaya banyak-banyak untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekaligus Tasyrik itu adalah hari makan-makan. Tasyrik itu sendiri adalah budaya orang-orang Arab di waktu Nabi, di mana mereka suka menjemur daging, ya, ketika mendapat daging dari korban, kemudian daging yang dijemur itu disebut tasyrik. Nah, kalau orang kita mungkin namanya dendeng, ya, jadi tasyrik itu adalah dendeng. Jadi karena mereka nggak punya kulkas waktu itu, ya, jadi daging-daging yang diperoleh dari korban ini yang tidak habis dimakan hari H itu biasanya diiris tipis-tipis, terus digantung-gantung di rumah. Nah, nanti kalau suatu waktu akan didahar itu tidak bau, tidak rusak. Itu namanya tasyrik. Nah, maka hari-hari ini adalah hari tasyrik, ya. Hari-hari tasyrik karena memang dianjurkan untuk makan. Nah, kaum muslimin Allah, diingatkan pada kita wadkurullah fi ayyamin ma'dudat, ya. Hendaknya engkau banyak berzikir kepada Allah pada hari-hari yang berbilang. Nah, hari-hari yang berbilang itu maksudnya hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12 dan 13. Ini supaya kita banyak berzikir. Nah, zikir dikatakan Nabi SAW, afdal zikir la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah. Wa afdal doa alhamdulillah. Dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Maka biasanya kalau kita berdoa, itu doa yang terbaik itu terakhir. Setelah doa macam-macam, akhirnya yang terakhir walhamdulillahi rabbil alamin. Itu nek cara gamelan no gong, ya, gong. Nek wong mangan mesti ikut iwae terakhir, ya. Jadi sing paling enak, paling gede, paling itu carry, ya. Jadi alhamdulillah. Dan sama dengan takbir yang kita kumandangkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di situ pengagungan La
illallah. Ini adalah bentuk ketauhidan. Afdal zikir yaitu la ilaha illallah. Allahu akbar walillahil hamd. Dan Allah Maha Besar, baginya segala pujian. Di situ ada takbir, di situ ada tahlil, di situ ada tahmid. Takbirnya adalah Allah Akbar, tahlilnya la ilaha illallah, tahmidnya adalah walillahil hamd. Dan kepunyaan Allah segala puji. Masya Allah ya. Jadi betapa kalimat takbir yang sering kita sebut dengan takbiran gitu ya. Takbiran itu mengandung satu keutamaan yang tinggi. Padahal kalau orang sudah mengucap la ilaha illallah, itu jaminannya surga. Ini sebaik-baik ucapan. Jadi kalimat yang ringan tapi bobotnya melebihi langit dan bumi. Jadi ini andai kata ini langit dan bumi ya, ditaruh di sebelah kanan timbangan, kemudian ini la ilaha illallah di sebelah kiri, maka ini jomplang. Ya, langit dan bumi ini tidak sanggup untuk menandingi kalimat la ilaha illallah. Bisa Anda bayangkan betapa luar biasanya itu kalimat la ilaha illallah. Ya. Nah, setelah terlebih ketika Nabi SAW melihat pamannya Abu Thalib yang mengasuhnya sejak 8 tahun, yang mendampingi dia, yang mengajarinya bermasyarakat, mengajari berdagang sampai negeri jauh ke negeri Syam. Kemudian nek coro Jawa sing ngomah-ngomah ke Kanjeng Nabi nikah karo Khadijah, ya itu semua adalah pamannya Abu Thalib. Nah, ketika Abu Thalib menjelang meninggal sakaratul maut, Nabi ingin balas budi. Apa bentuknya? Yaitu menyelamatkannya dari neraka. Apa kata Nabi? Paman, akhiri hidupmu dengan la ilaha illallah. Maka ini menjadi alasan bagiku di hadapan Allah. Jadi seolah Nabi mengatakan, paman, aku hanya bisa menyelamatkanmu kalau kau mengucap la ilaha illallah. Begitu mengucap la ilallah, meninggal, maka surga tempatnya. Tapi ternyata Abu Jahal, Abu Lahab dan yang lain mengatakan, jangan Abu Thalib, karena kau adalah panutan kami, kau pemimpin kami. Dan nek sing tak tut kene nggo lah terus piye aku? Kan gitu ya. Maka kemudian rayuan Abu Jahal CS ini lebih didengar oleh Abu Thalib daripada permohonan permintaan dari keponakannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya begitulah yang terjadi, bahwa Abu Thalib mendengar kawan-kawan yang konco-konconya daripada Nabi Muhammad keponakannya. Betul-betul ini satu hal yang buat Nabi sedih ya, bahwa betul-betul kaum Muhammad ya tidak bisa memberikan tahdi di manduhibah. Kau tidak akan bisa memberikan petunjuk pada siapa yang kau cintai. Ya, walakinna yahdi man yasha, akan tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada yang dikehendaki. Jadi kalau Muhammad tidak bisa memberi hidayah, ya itu Nabi, apalagi Hamid. Kan begitu ya. Saya ceramah, kemudian panjenengan semua bapak ibu sudah baik, ya itu betul-betul bukan karena saya, tapi karena Allah. Begitu. Ceramahnya, nasihatnya Nabi aja tidak menjadikan pamannya baik, karena memang Yahdi itu milik Allah. Yahdi man yasha, kata Allah dalam surah An-Nur 35. Sesungguhnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang dikehendakinya. Bagaimana posisi kita, termasuk saya, dalam berdakwah? Fadzakir innama anta mudzakir. Kau hanya bisa mengingatkan dan tidak lebih dari itu. Nah, oleh karena itu saya sampaikan di sini, jaga itu kalimat la ilaha illallah. Ku anfusakum
wa ahlikum nar. Itu kalimat la ilaha illallah. Maka siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala jannah, tempatnya surga. Mau Muhammadiyah masuk surga, NU masuk surga, Dewan Dakwah masuk surga, Al-Irsyad masuk surga, MTA masuk surga, LDI Roto angel ini kisah kafir ke kancane gitu. Nek orang kafir ke masuk surga lah ya. Jadi kenapa kalau Syafi'i masuk surga, Hambali masuk surga, Hanafi masuk surga, ya, Wahabi masuk surga, Syiah masuk surga, Sunni masuk surga. Karena Allah tidak pernah ikut aliran dan tidak pernah ikut ormas. Ya, ini aja kita yang cerikis sebagai pengusaha. Itu zaman Nabi enggak ada. Zaman Nabi rumusnya cuma satu, kau ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Sederhana sekali. Ya. Kadang-kadang kita yang bikin ruwet ya. Korban itu apa? Korban itu menyembelih binatang korban karena Allah di hari raya, itu korban. Sebelum darahnya jatuh itu sudah selesai korbannya. Darah belum jatuh ke tanah, korban sudah selesai. Korbanlah, itulah korban. Lebihnya itu sedekah. Nah ini kadang-kadang kita ini, masyarakat kita ini asik juga kalau saya lihat ya. Tidak bahas korban, bahas kulit. Nah harus pikir saya. Kenapa kita tiba-tiba jadi bodoh hanya urusan fikih-fikih yang receh-receh seperti itu? Substansinya nggak ketangkep. Gitu. Itu dipanjang-panjangin sampai akhirnya takmirnya bubar, gitu ya. Jodahan pindah masjid, gitu ya. Gara-gara kulit aja lah kata Masya Allah. Ya inilah kadang-kadang kita ini soal gitu. Nah maka penting kita ngaji, kita tangkap substansi dari ibadah. Itu kalau Islam itu substansinya tauhid la ilaha illallah. Nah pengejauhan tahan la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kita sembah Allah, kita puja Allah, kita agungkan Allah, bukan yang lain. Ketika kau mengagungkan Allah, maka sungguh surga tempatmu. Maka Allah katakan, Inna a'tainaka kautsar. Sungguh aku akan kasih kau Muhammad al-kautsar. Al-kautsar. Al-kautsar itu apa? Nikmat yang banyak. Nah ini penting juga nih, hati-hati ya. Nikmat yang banyak supaya kita nggak salah lagi nih. Nikmat yang banyak apa? Nah ini banyak yang jelasin itu. Ya, kita dikasih nikmat yang banyak. Kita dikasih sehat, dikasih harta, dikasih bojo, dikasih anak, dikasih cucu, punya rumah, punya mobil. Kita dikasih sawah ladang, kita dikasih pekerjaan, punya pangkat, punya kedudukan. Apa itu nikmat banyak? Tidak, ya itu BCS, banter cetok salah. Ya, kenapa? Karena yang disebut itu semua urusan nikmat dunia. Padahal Allah mengatakan ad-dunya mata'un qalil. Kesenangan dunia itu sedikit. Jadi kaya itu sedikit, sehat itu sedikit, bojo, anak, putu sedikit, sawah ladang sedikit, villa apartemen sedikit, mobil sedikit, punya tabungan emas devisa sedikit. Nah, terus kalau semua sedikit, yang banyak yang mana? Yang banyak yang mana? Nikmat yang banyak itu adalah surga. Surga. Jadi yang dimaksud inna a'tainakal kautsar, aku kasih kau nikmat yang banyak Muhammad, maksudnya aku kasih kau nikmat surga. Ini tak boleh rata saus besok ya. Ini kau tak kasih surga.
Ya, nah, surga itu ada di dalamnya telaga, dan telaga itu disebut telaga Al-Kautsar. Karena di sana ada sebuah telaga yang indahnya mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar. Bagaimana suara yang ada di sana merdunya luar biasa. Di sana keindahan kau nggak pernah melihat. Setiap bapak-bapak dapat 2 bidadari. Wah, ayu deh, ulang-ulangan gitu ya. Masya Allah. Walalala. Terus ibu-ibu pada meri. Nah, nek bapak itu bidadari, ibu-ibu dapat berontong nggak Pak? Gitu. Ya boleh jadi, ya, karena di sana semua bebas. Syariat hanya di dunia. Kalau di sini perempuan hanya 1 suami, di sana 2 berontong, bisa jadi. Ya, kan sampai mau itu orang hamil, orang meteng, orang haid, orang nifas, betul kan? Boleh nggak perempuan didampingi laki-laki bidadara 2? Boleh saja. Ada masalah, nggak ada cemburu, nggak ada apa. Cemburu itu sakitnya di sini. Di sana nggak ada cemburu, betul nggak? Indahnya luar biasa. Nekelera itu mentem nekono itu. Ya, nekelera itu mangan Pak Davi nekono itu. Gitu ya. Di sana nggak ada yang haram di surga. Semuanya halal. Orang sah nganggo kudung, rasa jilbaban, nekono menteng rapopo, gitu ya, gitu ya. Jadi betul-betul bebas karena itu tempat penuh kenikmatan. Begitu indahnya, gayungnya terbuat dari mutiara. Masya Allah. Air Al-Kautsar sifatnya air itu putih melebihi putihnya susu dan semerbak wangi melebihi kasturi. Bayangkan banyu kok wangi. Coba nekene gereneng kutho jenenge Banyuwangi, nek banyune ra wangi. Gitu ya. Kemudian airnya manis melebihi manisnya madu. Masya Allah. Nek ora pliket, kata Masya Allah kan gitu ya. Wah, lah nek ra iso renang piye ya kok kemampu dhewe. Kabeh masuk surga, iya. Apa mboten susukan terus tabrak-tabrakan. Padake kolam renang asalan wae ya kan. Operasi tek nabrak bokong ngono ya. Kono niku wiyar. Oh, ya. Di mana telaga Al-Kautsar itu ada pohon-pohon yang mana digambarkan Nabi. Pohon itu kalau besar, ya, itu dirangkul wong siji ra cukup, wong telu lagi cukup. Ada pohon yang dirangkul wong 10 lagi cukup. Bagaimana dengan pohon surga? Pohon surga itu dikelilingi kuda yang lari 100 tahun baru cukup. Ini batangnya, jarang kok melayu 100 tahun. Wis mubeng donya ning pira, mbah ra mudeng aku. Lah terus sak pira gedene mulo kuwi matamu ra to mirsani, ya kan? Saking hebatnya itu surga. Terus bagaimana kerindangannya, keteduhannya, wah, nggak bisa dibayangkan. Loh, ya. Dan kenikmatan itu abadi, bukan hanya hidupnya, senengnya abadi. Mula renek sing nyelok tua, nggak ada. Ya kan? Nenek donya kan tua. Ada bapak-bapak ketemu saya, Fahmi, saya ketemu jenengan itu masih remaja. Wah, jenengan masih ganteng zaman itu. Coba tanya kita ke zaman. Waktu itu ganteng, saya ke selemu jenggotan putih sisa gitu ya. Ya itulah manusia menua, betul nggak? Kemarin itu dikasih tengkleng, sudah wah aku pamit, nggak berani, wis umur, coba tak. Sampai neng swarga reneng, wah rawani, wis umur reneng. Ya, saya kirim donya wae tengkleng mateng terus kleng gitu kan. Sampai orang reneng sing ngono kan begitu ya. Jadi betapa nikmat itu maksimal. Loh, saya beli kacang atom tuh sing dodol mana? Tesih pedas to Pak, ngono gitu kan. Kula pun boten sanggup. Lah iyalah ini dunia nikmatnya berkurang, di surga nikmat tidak berkurang. Jadi khalidina fiha abada itu adalah ya hidupnya, ya nikmatnya selamanya. Bagaimana kita memperoleh nikmat yang agung, yang selamanya, yang kekal? Caranya gimana? Fasholli li rabbika wanhar. Kau kerjakan 2 itu, sholat korban selesai.
Nah, sing arep korban iki dina iki terakhir. Ya. Nek belum korban ini masih bisa korban hari ini. Nah, di kampung saya Baluarti hari ini masih ada yang beleh sapi sama beleh kambing, masih ada hari ini. Tapi kemarin udah mencari saya, Pak Hadi besok habis duhur ke tempat saya makan cocok, saya bilang gitu. Saya beli sapi 1, kambing 2, alhamdulillah masih ada kesempatan untuk korban hari ini. Ada yang bilang, Pak, ya batasnya mampu korban itu apa toh Pak? Maksudnya ya nek nanti dit tapi ya nanti mampu jenenge. Saya nek duit tak punya, nek tabungan emas punya. Itu apa ya wajib korban lah ya. Tuku emas 1 gram disimpen 1 gram disimpen 1 gram disimpen, pas korban ya dolen siji ngono wae. Iman Pak. Iman saya tahu kan, saya kasih tahu. Ya. Orang mati gelo banyak menyesal. Ya. Orang kalau sehat nggak mau ke masjid, nggak mau kebaikan, nanti sakit gelo. Banyak orang sakit itu, aku nek sehat aku arep pengajian, aku nek sehat arep betul kan? Sing digelani loro. Ki wong ora teko sing loro. Ya. Iki gelo ki nek loro. Kowe nek sehat, kowe mulo wong loro ki sing dipipi sehat. Ya. Sampai ada saudara saya itu padu karo bojone. Saya wedok tak tanya kenapa suamiku itu tak sembuh-sembuh. Ada yang bilang lorong ini ning Jogja mari ning ragate gede. Lah terus kok dia omahe didol wae mah ngono kita. Lah omah kok didol lah nek kowe ora mari piye? Mari nek mari aku kerja benek. Lah ora mari yo nek ora mari piye? Gitu ya. Ribut saking kepengin mari nanti omah we kendedol saking pengen mari. Betapa mahal itu sehat. Saya masuk di penjara, ya ada orang Baluarti di penjara. Saya masuk situ nangis. Penak paling penak urip kining jopo lho. Sing niki ora rumangsa penak. Ya tapi nek hukum jara lagi ngerti penake jopo. Ya kan gitu ya. Ya Allah, di penjara dihukum sekian bulan, kemudian didenda 50 juta. Lah nek dendane ra iso bayar piye Pak? Ditambah dikurung 1 bulan. Gantinya 50 juta itu kurungannya ditambah 1 bulan. Dia nangis karo bojone, "Tulung mah golekno duit 50 juta. Aku ra kuat tenan kene." Lah kene sing ra tau di penjara muni, "Lah wong 50 juta ki akeh." Ya toh. Hati bang gue kok bingung mikir ke utang 50 juta. Mbok wis dilakoni wae sesasi. Lakoni nabi kowe ora ngamuk. Aku rasane iso mati aku nek kene. Betul gak? Gelone ra nah gitu. Wong di penjara pengen metu, wong sing lara pengen mari. Enek sing luwih cilaka luwih gelo timbang kuwi kabeh. Apa wong mati? Wong mati iki sing dipengin siji urip. Mula wong mati ndelok sing iki do Gusti Rabbi ji'uni la ali amal sholihan fima taraktukan. Ya Allah, mbok saya kembali aku amal soleh seperti itu ya Allah. Dulu saya lupa. Iki wong ya rata kaya mati. Ya Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa aku minas shalihin. Betapa banyak ayat yang berseperti itu. Ya Allah, andai kata ajalku tidak sekarang ya Allah, saya tentu akan sedekah ya Allah. Saya derek korban ya Allah. Betul enggak? Karena daging yang kau bagikan kan sedekah. Saya nanti sedekah, saya korban ya Allah. Biar aku tadi wong sing soleh ya Allah. Beri saya kesempatan. Coba. Lagi. Ning pas urip dikan sedekah iman.
Ya, saya kasih tahu Allah mau kepotangan karo kawulane. Kalau kau keluarkan uang untuk sedekah, kau keluarkan uang untuk korban, kau keluarkan uang untuk haji, kau keluarkan uang untuk zakat, itu semua diganti sama Allah. Ya, Allah kan ganti. Nah, jadi jangan khawatir. Nek ngomong iman-iman, Ibrahim luwih iman-iman. Wong sing dikorbanke dudu wedhus. Anak itu padahal dia doa Rabbi habli minas sholihin, ya Allah, buat saya dikasih anak yang soleh. Nah, sampai usia 100 tahun itu doa minta anak. Kalau ibu-ibu saya wis rondo tua-tua aja ndonga Rabbi habli minas sholihin. Buat nek bobot terus geger sak kampung kita. Ya Allah, berilah aku anak yang soleh. Begitu falamma balagha usaya, ketika anak itu sudah mulai beranjak dewasa. Dewasa itu kalau anak laki sudah mulai mimpi basah. Mimpi basah nek cara umur-umuran ya SMP. Allah Ta'ala Ibrahim, korbankan anakmu untukku. Piye? Nek saiki lak klenger anak siji-sijine dijaluk lho kudu dicaoske. Mending nek anak niku nem kan ning mikir rada enteng. Ya tak goleke sing ngantukan kok iki golek-golekan kan. Ora masalah iki kan gitu. Ya iki anak siji soleh masyaallah kok golek-golekan. Ya gitu ya. Tapi prinsip Ibrahim waridwanu minallah akbar. Cinta anak iya, tapi ridha Allah lebih penting daripada cinta kepada anak. Maka dia bilang, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuka fandur madza tara. Ini aku posisinya diperintah Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana itu kalau aku sembelih? Panggilnya ya bunayya, wahai anakku. Jarang loh orang sini manggil anaknya gitu, anakku sini. Jarang. Betul gak? Kalau anaknya namanya Muhammad, mat, ini loh. Ya kan? Namanya Abdullah, tuh. Kadang-kadang batu nonong, celukane nyul, ini nyul. Ini ya bunda ya, wahai anakku, ini sayang. Ya, ada komunikasi yang luar biasa Ibrahim dengan anaknya. Gimana anak pendapatmu? Karena objek perintah ini dirimu. Kalau bapak baik-baik saja, kalau kamu gimana nak? Apa kata Ismail? Ya abatif al-matu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Masya Allah. Atasnya bocah sak mulur, kok iso basah? Angel, aku ngantek tuwek ra iso bahasa Arab, tidak iso bahasa Arab ya. Wahai anakku, ya. Kenapa tidak kau kerjakan? Kerjakanlah. Insya Allah kau akan dapat di diriku seorang anak yang sabar. Tubuh ketemu tutup, pas. Ini, ya, tutup ini pas. Teruji. Bapak dan anak. Terus Pak ora kepak. Napa mboten kualit, Pak? Apike sing tuwa wae sing golek-golek kan sampai pun bosan murid musuhnya rena jambak kula jek panjang nih Pak ya kan coba mengusulkan Gusti Allah nek diwali terus budi gitu lagi tapi orang ya kan gitu ya. Bagi Ibrahim dia mengorbankan anak paling berat. Bapak-bapak ini kerja sing dipikir ke anak, betul nggak? Tempat saya itu ibu-ibu pengajian jaburannya bakso orang didahar. Buka tas utak tak boleh apa? Untuk plastik disuntak nih jero plastik. Lah dalam mikiri anak. Betul enggak? Nenek anak, lah. Ya dolan ning njaba mangan sing enak ning rumah makan, ora kelingan ibu kelingan kacang. Sik aja dipangan sik, gen ngono sik. Kancane dikabari kabeh buangan wareg mulai cerita karo mboke wah mau ngene endi entek ngono-ngono iki jenenge bocah
Ya, laki seneng-senengnya urip, Ismail juga seneng-senengnya urip, tapi karena Allah nomor satu Allah. Loh. Ini internalnya bagus, eksternalnya apa? Berat godaannya, iblis. Maka ketika eksekusi itu dilakukan di Mina, karena Mekah nggak boleh untuk mengalirkan darah, tanah suci, dia pindah ke Mina 5 km dari kota Mekah. Disitulah datang iblis Ibrahim. Mbok dipikir, anakku bisa orang yang penerusnya loh. Wah, Ibrahim ingat bisa ada bunga kue cilaka, nah dibantah baik, ya kan gitu ya. Wah, iblis melayu ganti Ismail, apa kue ki duret mau go belah-belah? Emang kue ayam potong apa piye? Ya kan gitu. Wah, bualan demi laki, lari dia ke Hajar, ya Hajar, kau yang melahirkan, kau yang menyusui, kau yang ngopeni, cegahlah anakmu. Kenapa apa? Arti pelek bojomu sebabnya dikatakan pangeranmu. Ya sebab aku ya ridho bandeng di sisa. Kowe kres tele-tele. Nek ngene carane esuk Senin aku mengajukan surat pengunduran diri wae lah. Kesel aku dadi setan gitu. Nek menungso apike ngene kabeh ya. Maka terjadilah peristiwa lempar jumrah ula wusta Aqabah di Mina. Dan eksekusinya itu di belakang ula itu ada stasiun kereta apinya, itu tempat pemberhentian di Mina. Kalau jalan lihat di situ nanti ada bukit sedikit, ada tugu kecil 1 meter. Disitulah Ismail hendak disembelih Ibrahim. Pas mau disembelih Allah stop. Kau sudah taruh dia. Kau sudah cukup melaksanakan mimpimu. Coba bayangkan. Ini kata lagu, ya Allah, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Ya kan gitu ya. Bagaimana bisa terjadi seperti itu? Ya sudah, kamu lulus summa cum laude, ya sempurna, masya Allah. Wa fadainahu bidibhin adim. Allah ganti Ismail dengan sembelihan yang besar. Orang terus berpikir, kenapa Allah menghentikan? Bukankah Ibrahim sudah ikhlas? Ya. Ismail sudah ikhlas? Ya. Kenapa Allah hentikan? Ada hikmah. Ada hikmah di sana. Apa? Cukup biarlah Ismail hidup. Bukankah Ismail seorang anak yang saleh? Biarlah hidup. Anak yang saleh hidup. Manusia dengan kesalehannya, kebaikannya, kejujurannya, ketaatannya, berbakti pada orang tua, teruslah hidup. Manusia yang baik, amanah, jujur, teruslah hidup. Kalaupun harus dipersembahkan Tuhan, cukup binatang. Cukup binatang. Tapi kaum muslimin Allah, dalam hal ini ternyata Allah berfirman, la yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Memang aku perintahkan kau menyembelih binatang ternak, tapi ketahuilah dari prosesi penyembelihan itu tidak aku butuhkan darah, tidak aku butuhkan daging, tapi yang aku butuhkan adalah ketakwaan. Jangan salah seperti orang-orang yang non-muslim. Dia korbankan kambing ke pantai selatan karena itu caos dahar, karena memang Nyiro Kidul butuh kambing. Dia sembelih itu binatang ke puncak Gunung Lawu, istilahnya memberi makan, karena penjaga Gunung Lawu butuh diberi sesaji berupa korban. Pun juga di tempat-tempat yang lain itu kesyirikan, tapi khusus Islam terjadi penyembelihan, terjadi penumpahan darah, ada banyak daging, tapi Allah tidak menghendaki dua-duanya, karena yang dikehendaki adalah ketakwaan kalian. Takwa itu apa? Diperintah dikerjakan, sudah. Itu saja yang penting. Maka Allah paling senang melihat orang mengerjakan perintahnya. Adapun darah dan daging Allah tidak butuh. Allah butuh kamu taat, itu saja. Aku pengen lihat kamu tak perintah kau taat, itu saja. Karena Allah tidak butuh caos dahar tadi. Ya, yang dibutuhkan Allah sami'na wa ata'na, itu yang dibutuhkan. Nah, maka oleh karena itu kaum muslimin Allah,
bentuk pengabdian kepada Allah itu kalau diperintah dikerjakan, kalau dilarang ditinggalkan. Itulah takwa. Maka oleh karena itu seorang yang kemudian telah korban hendaknya memiliki sikap sifat yang seperti Ibrahim dan Ismail. Begitu Allah perintah, nggak usah dipikir 2-3 kali, upayakan bagaimana itu bisa kita kerjakan. Kan gitu. Ittaqullah mastata'tum. Kamu bertakwalah kepada Allah sekuat yang kamu mampu. Piye carane aku iso kuwi? Jadi kita disuruh korban. Mari bagaimana caranya besok tahun depan saya bisa korban. Ya, dipikir tenang. Karena banyak orang kue korban, boten. Lha apa omahku gede, cek nyicil mangsamu kowe. Boleh rampung wae. Lah kenapa kok kowe cek iso? Lah penting pot turun sok jembatan kok piye? Ada kowe sugih lho kok. Duwe kendaraan, duwe mobil. Kuwi yo nyicil padha wae. Mangsamu ki yo rampung mangsamu. Lah kok buat cicil ngapa lah go sikil ngapa urip nek kendaraan ya contoh. Oh, lah anakmu sekolahnya swasta larang ya mbok bayar, ya dibayar sekolah ora dibayar paling bae piye. Lah kok mbok bayar larang-larang lho, masa depan yo penting. Nah, sekolah elek-elek kok masa depannya ra cetha. Oh, ganti tapi kok iso ngerokok barang kuwi mbok bayar. Lah iya, aku nek ra ngerokok ra iso mikir mangsamu. Oh, kuwi penting-penting. Mula rokok mbok bayar karena penting, omah mbok cicil karena penting, motor mobil mbok cicil karena penting, sekolah anak-anakmu mbok bayar karena penting, korban ora mbok bayar karena ayo. Karena itu tolong jadikanlah ya korban itu menjadi daftar penting. Kalau itu kau masukkan ke dalam daftar penting, insya Allah akan tercapai. Jadikanlah haji itu sebagai satu daftar penting, maka insya Allah akan tercapai. Gitu loh. Jadi ini ya, nikah itu masuk prioritas penting. Orang iki wong ora karir sing penting karir pula ana karir tapi ora rabi-rabi iki ya mungkin. Karena nikah orang masuk daftar penting. Jadikanlah mentaati Allah, mengikuti sunnah itu penting. Maka insya Allah kita akan mengarah ke sana. Nah kemudian selanjutnya hikmahnya apa? Gitu kan? Kenapa yang meninggal yang disembelih itu binatang? Kamu Allah. Ada orang menyampaikan begini, hendaknya di situ ada simbolitas bagi kita. Bapak Ibu lihat kambing, ada tanduknya enggak? Ada. Tanduk kambing, tanduk sapi itu untuk menanduk siapa? Ayam? Bukan. Manusia? Bukan. Lah nggo sapa? Nggo kancane dhewe. Betul kan? Maka kambing sering bertanduk-tanduk itu mesti dengan temene dhewe. Sing jenenge menungso ki nek eneng kancane kudune seneng. Nek pedhos ora disundang, karepe dikuasai dhewe, egois, serakah. Mula menungso kuwi nek eneng kancane kok dientekke karepe mangan dhewe, iki kaya wedhus. Ya. Contohnya Netanyahu Israel ya Venezuela caplok ono caplok jarine kuwi narkoba sulit jarine kuwi duwe nuklir pateni pemimpine jarine kae duwe bom kimia
pateni Saddam Hussein, semua dibunuh hanya karena apa? Jika minyaknya, intinya itu kan mengambil tanahnya, intinya serakah kan? Betul ya? Dan banyak orang seperti itu. Gak peduli penderitaan orang, gak peduli kemiskinan orang, gak peduli kesangsaraan, karena dia hanya serakah. Maka nanti yang masuk neraka jahanam manusia-manusia setengah binatang. Coba nanti kita baca surat Al-A'raf 179. Allah firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Nanti penuh neraka itu dengan jin manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Dia punya hati tapi mati. Matanya buta, telinganya seperti tak punya telinga. Mereka tak upahnya seperti binatang, bahkan lebih buruk dari binatang-binatang itu. Itulah manusia-manusia yang merugi. Sapi ini hatinya gedenya sak meja, ngerti perasaan, kancane dibelecek gayemi, ya. Ada manusia yang seperti sapi, dia tidur dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya kelaparan. Itu bukan umatku, mati rasa. Betul. Membaca HP, Palestina dibantai Israel, Sumatera saudara, terjadi mutilasi di Jakarta, terjadi pemerkosaan. Dan ngeri, nyeruput kopi. Entar ngeri kabeh terus ya. Terus ada nyanyi, ikut nyanyi. Terus ada guyu. Manusia kaya ora dirasa. Betul kan? Penderitaan hanya sebuah satu yang di scrolling saja. Kita tahu yang di Sumatera, kita tahu yang di Papua, kita tahu yang di Palestina. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu yang ada di sebelah kita, tetangga. Jadi hati-hati. Yang gitu, toko musakil, sing lanang sing do, kayak sing wedok rondo kang nyambut gawe, anak enem, salah, ngerti kan dedek bareng menteng wae lho ngono kuwi malah disalahke, masyaallah. Maka kaum muslimin Allah, jadikanlah peristiwa korban. Korban artinya dekat. Korban artinya dekat. Jadikanlah peristiwa korban dan peristiwa untuk menjadi lebih dekat dengan Allah, dengan senantiasa melaksanakan perintahnya. Kita sudah lakukan dengan sholat. Orang yang paling dekat dengan Tuhan adalah sholat. Kita sudah lakukan dengan korban. Hari itu tidak ada yang lebih dekat dengan Tuhan kecuali yang berkorban. Tapi jangan lupa, dekat pula lah dengan manusia. Bagaimana cara kita dekat dengan manusia? Yaitu kita kalau dengan Tuhan dengan taat tanpa maksiat, kalau dengan manusia dengan selalu memberi manfaat. Maka semangat korban adalah berbagi, semangat korban adalah memberi, semangat korban adalah membangun kebersamaan. Datangi yang lain, bagi berikan itu daging, betul ya? Makan bersama, bahagia bersama. Oleh karena itu kaum muslimin, setelah ini Idul Kurban, kita harus jadi insan yang peduli, bukan insan yang serakah, insan yang berbagi, bukan insan yang mengambil sana sini. Ini yang penting. Semangat kebersamaan, semangat untuk saling menolong, ini harus kita tumbuhkan. Maka penting ya, kita bangun ya. Kalau di kampung saya itu ada, yuk ini korban satu kelurahan sing dagingnya akeh, sapine ngantek 8, kono sapine ger loro, kono kurang ya, sing akeh dikasih tahu
Coba sana juga dibantu supaya sak kampung kuwi kabeh mangan daging. Ora kok kono enak sugih-sugih sapine akeh, kene kire pece, kono bagiane 2 kilo kene seprapat. Ya Allah, isine usus babat ya Allah. Ya gini ya. Mari kita berbagi. Ya, alhamdulillah. Kemudian di kampung saya juga ada ambulan, kita beli bersama-sama untuk warga yang sakit diantar, nggak usah bayar. Siapa yang operasionalnya? IPHI itu kumpul, kalau kumpul kita urunan, ada yang urun bensin, ada yang urun apa macam-macam ya, nanti beli ini. Nah, sehingga semua orang tertolong, mau Islam nggak Islam kita bantu. Masya Allah, supirnya 6, semua gelarnya sama SAG. Supir ambulan gratis. Ya gitu ya. Masya Allah, ini gak ada masalah. Sehingga orang merasakan nikmatnya ada umat Islam. Masya Allah ya. Pak, sana saya jam 2 malam, kata maaf ya, di sini kalau ada yang sakit jam 2 malam butuh ambulan, saya siap untuk menjemput. Karena teman-teman saya komitmen sak Solo, kalau sak Solo Raya kalau ada kita amankan. Ya, di Semanggi itu ada teman saya bulu tangkis, dia ketua kelompok saya punya kelompok bulu tangkis, ketuanya itu orang Semanggi. Itu tiba-tiba anaknya ngebel, Pak Amin, bapak saya meninggal, innalillahi. Saya segera ke sini, masih di rumah sakit Pak Ambi. Oh ya. Terus gimana posisinya? Ini bingung, saya butuh ambulan. Wes tak kirim. Nah, kayak gitu ya. Orang Semanggi belum gerak, ambulan saya sudah dipangkat. Ya, toh. Mau disujani sekalian ada. Itu berarti sudah komplit. Rapat RT-nya situ, piye ki mosok Semanggi sing nulungi Baluarti ngono kan gitu. Nah, monggo saya hanya nolong aja. Kan ini enggak bayar. Ya, mereka rapat terus, "Pun Pak, sampean sisa ya udah, kita yang mandiin, kita yang ngafani, kita yang nganter sampai kuburan." Ora usah nanggung bayar. Loh, jadi kepedulian. Meskipun hanya sebatas itu, tapi kita sudah senang, betul enggak? Masya Allah. Ini tempat saya setiap hari itu subuh, assalamualaikum, kotak melaku 1.000, 5.000, 10.000. Ternyata alhamdulillah bisa memberi beras 10 kilo setiap bulan kepada janda-janda miskin. Loh, dari kotak mupeng mau. Ya, ini kepedulian kan begitu. Masya Allah. Mulai nek ditonggo disayang, betul enggak? Saya pulang pengajian Pak Ami, tetangga kita menikah, Bu Hanifah, ya, saya ke situ, itu bapak sudah ada ngangkat meja, ada miring lemari, ada yang telepon teman-temannya cari bedah bumi, ada ibu-ibu yang kumpul, sopo sesok saya ngedusi, malam itu selesai, ada bikin teh dulu selesai. Ya Allah, pentingnya tetangga. Kalau tonggo jadi jodak dirasani. Tonggoku si jiwit setan. Ya, nek ngomong mripate miring, ya lambene miring, gulune miring-miring. Mas aku saya miring, saya penting ngono kata ya. Coba kowe mati kan mlaku dhewe kapok kowe. Nah, inilah pentingnya kita. Mari kita bangun kebersamaan umat Islam. Semuanya saling mencintai, saling menyayangi, saling muliakan satu dengan yang lainnya. Qamusyikallah. Ini kayaknya sudah siang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat berkah kita saja. Semoga ibu bapak sehat walafiat, selamat untuk menikmati hari tasyrik. Jangan lupa teruslah kita banyak bertakbir, bertahmid, bertahlil kepada Allah, berzikir sebanyak-banyaknya dan banyak berdoa karena hari ini kita dekat dengan Allah. Dan ketika dekat kata Allah, uji budak watadai dan ka'ani, aku kabulkan doa-doamu kalau kau berdoa. Jadi hari-hari ini ijabah sekali doa mereka yang sama korban. Semoga Allah mengabulkan doa kita. Berkalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Nasyukrullaha wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.